Novi, kemudian Mas Rosi, ikut ya. Oke, izin mungkin teman-teman kita gaya Telkom ya. Ya, Telkom semuanya. Oke, izin saya capture dulu. Ini ada 25 orang pas satu slide ya. Oke, 3, 2, 1. Kali lagi, 3, 2, 1. Oke, udah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama yaitu paparan dari teman-teman Jawara Data kepada tim Jawara Data. Waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang wabarakatuh. Selamat siang. dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih juga kepada Pak Budi tadi yang sudah membuka acara ini. Nah, perkenalkan saya Andi Riza dari jawaradata.com. Jadi kami berkedudukan itu di Banjarbaru. Kemudian untuk spesialisasi kami itu di konsultan IT, terutama di SWBE, Smart City, kemudian software developer, terus website. Jadi memang Jawara Data ini yang kami tujukan untuk yang pembangunan digital, jadi aset-aset digital. Nah, berkaitan dengan SPBE ini sebenarnya obrolan saya dengan Mas Denny gitu ya setahun yang lalu gitu. Karena selama ini kan kami di Jawara Data ini sering mendapat project untuk konsultan SPBE. Nah, itu kita kerjakan di beberapa tempat. Jadi ada Batola, kemudian Banjarmasin, terus Kandangan ya, HSS, terakhir kemarin HST. Nah, itu dari SPBE ya, yang kami pengalaman di lapangan ini banyak yang masih belum paham. Padahal SPBE ini kuncinya gitu. Kalau kita mau menawarkan produk IT ke pemerintah gitu ya. Kalau dulu sih belum ada SPBE masih orangnya bikin parsial gitu. Kalau sekarang sudah ada SPBE maka dia akan melihat ke pusat dulu. Jadi kalau di pusat itu master plan-nya seperti apa, itu daerah akan ngikut. Nah, ini adalah peluang sekaligus tantangan gitu ya. Kalau misalnya kita menawarkan paket ini loh, kenapa kok nggak tembus gitu? Karena kemungkinan di SPBE-nya itu tidak dimasukkan nih. Nah, atau kemungkinan dari Diskominfo-nya juga kebingungan gitu ya. Saya sudah sekitar 90% lah Diskominfo ini nggak ngerti SPBE, padahal itu yang diwajibkan. Jadi di sini kuncinya adalah SPBE itu diwajibkan dan itu akan dinilai dan apa diapresiasi gitu ya sama pusat gitu. Sementara di daerah juga bingung ya. Gimana sih caranya SPBE ini? Nah, saya share screen aja supaya lebih jelasnya ya. Nah, ini jadi kita di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang SPBE, tapi yang praktis-praktis aja yang ya, yang hubungannya sama nanti kan tujuan kita adalah menawarkan produk gitu ya. Karena kalau SPB sendiri dibahas di level pemerintahan itu banyak banget itu. Nanti bahas proses bisnis dan sebagainya itu nggak penting gitu ya. Itu urusan dari si ininya, si dinasnya gitu. Yang kita adalah bagaimana kita bisa masuk ke SPBE ini kemudian menawarkan produk yang sesuai gitu dengan strategi SPBE yang ada di Pemda. Nah, jadi SPBE sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak 2018. Tapi sewaktu 2018 ini belum diterapkan gitu karena ada apa ya waktu itu ada krisis ke apa gitu nah. Jadi belum diterapkan, kemudian dia diterapkannya mulai 2019 ke atas gitu.
Jadi maksudnya dari pemerintah adalah dia mau menyelaraskan e-gov ya. Jadi SPBE ini nama lainnya adalah e-government itu. Menyelaraskan proses e-government dari pusat sampai ke daerah. Karena sebelum adanya Perpres ini, itu masing-masing daerah sudah bikin-bikin sendiri master plan-nya kayak gini beda-beda gitu ya master plan-nya nggak nyambung dengan pusat. Nah, itu nanti akan berpengaruh ke ego-nya itu sendiri. Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, SPB sendiri adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, yang digunakan ya, sebagai alat tools ya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Jadi SPBE ini nanti berlakunya internal dan eksternal. Kalau internal itu berarti layanannya khusus untuk pemerintah. Kalau eksternal dia berarti melayani publik atau masyarakat. Nah, ini adalah poin-poin penting dari SPBE. Jadi SPBE sendiri itu adalah master plan e-government daerah ini. Kalau ini SPBE kita bicara dengan skupnya SPBE daerah. Jadi SPBE daerah itu adalah master plan e-government daerah yang harus selaras dengan kebijakan nasional. Jadi SPBE ini ada di pusat, ya, ada di kementerian, di lembaga ya KLD ya Kementerian Lembaga Daerah itu. Nah itu harus diturunkan dari situ. Jadi nggak bisa daerah bikin-bikin sendiri misalnya. Contoh misalnya data center gitu, daerah bikin sendiri. Oh saya pokoknya mau bikin data center gitu. Nggak boleh sekarang. Kalau dulu boleh. Kalau sekarang itu harus manut sama aturan di pusat itu seperti apa master plan-nya. Nah di daerah ngikut. Terus SPB daerah ini adalah visi misi kepala daerah. Ya, jadi SPBE ini harus ngikut visi misi kepala daerah. Jadi kepala daerahnya mau bangun apa gitu. Itu harus kita tahu gitu. Jadi bukannya nanti SPBE kita ngasih masukan ide gitu ya. Tapi visi misinya nggak ada gitu. Jadi nggak nyambung. Jadi ada visi misi kepala daerah dulu, baru nanti diturunkan. Nah, itu nanti akan masuk ke sini yang bagian tiga ini ya. Jadi SPB adalah bagian dari RPJMD. Nah, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Setiap kepala daerah itu wajib menjalankan transformasi digital. Nah, jadi SPBE akan disusun setelah visi misi kepala daerahnya itu jelas. Gitu. Kalau saya sebagai konsultan, apa kayak bulan kemarin diminta SPBE ya nggak bisa kepala daerahnya aja belum belum duduk gitu ya, masih retreat. Nah, harus duduk dulu visi misi apa baru kita turun. Nah, kemudian yang terakhir ini SPBE itu bukan sekedar aplikasi. Nah, ini yang salah dari persepsi beberapa daerah ya. Jadi dikira itu SPBE itu ya udah bangun aplikasi gitu. Padahal enggak. SPBE itu adalah integrasi sistem ya, integrasi sistem dan data antar UPD atau SKPD atau dinas. Nah, yang penting adalah integrasinya karena di Perpres 98 itu ditekankan pada integrasi. Nah, jadi bukan pada banyaknya aplikasi. Nah, ini sekedar melihatkan bagannya aja. Jadi SPBE itu dia punya lapisan-lapisan seperti ini, ya. Dia nanti ada yang namanya arsitektur. Nah, itu ada 6 domain. Itu mulai nomor 2 sampai nomor 7. Itu arsitektur. Kemudian ada manajemen, itu 8 domain. Ya, jadi kalau arsitektur itu adalah kerangkanya, kalau manajemen ini bagaimana sih menjalankan di dalam arsitekturnya itu. Jadi ada manajemen risiko, keamanan informasi, data dan lain-lain. Kemudian ada juga yang namanya peta rencana. Nah, ini kita mulai dari arsitektur. Jadi di pemerintah daerah ya, itu diwajibkan dia bikin yang namanya arsitektur. Nah, arsitektur ini nanti di dalam situ ada panduannya. Jadi dia kayak ngisi form-form gitu ya, diturunkan dari RPJMD dan lain-lain gitu. Itu ada istilahnya arsitektur ini adalah kerangka dia mau ngapain gitu. Dibagi 6. Jadi mulai arsitektur bisnis ya atau probis ya, proses bisnis. Kemudian nanti akan diturunkan lagi ke arsitektur data.
Kemudian nanti ada lagi arsitektur layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan. Nah, di sini yang perlu dicermati gitu. Jadi misalnya layanan nih, layanan itu yang as is ya istilahnya, yang sudah ada itu apa gitu. Dimasukkan ke situ, kemudian yang to be, jadi yang akan dilaksanakan. Itu harus berkesinambungan, misalnya pemasangan WiFi gitu ya. Yang tahun ini di 20 desa gitu. Nanti tahun depannya ada lagi rencananya untuk di 25 desa gitu. Jadi ini akan saling berangkai dan disusun untuk jangka waktunya 5 tahun. Tapi setiap tahun dia bisa dilakukan review gitu untuk arsitektur. Nah, masing-masing arsitektur ini kalau kami di konsultan SPBE ini nanti jadinya buku ini. Jadi satu itu buku laporan gitu. Buku laporan dengan data-data yang kami ambil dari Pemda. Gitu. Kalau datanya lengkap, arsitekturnya lengkap. Kalau datanya nggak lengkap, ya arsitekturnya nggak lengkap, gitu, ngikutin dia. Jadi ini ngikutin data dari Pemda. Gitu. Kemudian ada peta rencana. Nah, kalau arsitektur itu kerangka, ini peta rencana ini kayak timeline gitu ya. Timeline itu kapan sih mau dilaksanakan gitu, yang ada di arsitektur tadi. Nah, misalnya bangun bangun eh, FO gitu ya, menghubungkan antara dinas-dinas. Nah, itu kapan dilaksanakan? Itu adanya di dalam sini. Dan peta rencana itu juga mengacu. Nah, seperti ini. Jadi di nasional nanti harus ada peta rencana dulu, baru akan diturunkan. Nah, diturunkan dari peta rencana SBBE nasional ke daerah. Jadi nanti akan bikin peta rencana SBB daerah. Itu mempertimbangkan arsitektur SBBE, kemudian RPJMD. Jadi ini adalah proses yang saling berkaitan gitu. Kalau satu aja dia gagal, misalnya di arsitektur tuh gagal. Nah ini pasti bikin peta rencananya juga akan gagal ya. Nah itu nggak enaknya di SPBE begitu. Dan itu yang terjadi di beberapa daerah gitu. Nah makanya eh, kita lihat lihat dulu ini secara garis besarnya. Ya. Terus terakhir ini adalah manajemen. Jadi manajemen itu bagaimana operasionalnya gitu. Kalau arsitektur kan kerangka, peta rencana itu plan-nya. Nah, yang ini adalah bagaimana mengoperasionalkannya gitu. Misalnya resiko gitu kan. Bagaimana mitigasi resikonya, pencegahannya, kemudian keamanan informasi, kemudian manajemen datanya seperti apa gitu. Sini ada manajemen aset juga. Nah, ini plan-plan ini yang akan dibikin dalam rangkaian dari SPBE. Nah, jadi pada tahap ini saya menjelaskan bahwa untuk membangun SPBE di daerah, maka Pemda ya itu akan membuat laporan ya. Laporannya itu ya arsitektur, peta rencana sama manajemen. Nah, ini yang bikin adalah Pemda. Nanti ya di SPBE itu sebenarnya kolaborasi antar OPD. Bukan bagiannya dari Diskominfo ya, bukan Diskominfo semua gitu, tapi OPD kayak gini-gini nih. Ini kan manajemen risiko Kemenpan RB, kemudian keamanan informasi kan BSSN, manajemen data ini Bappenas, aset itu Kominfo, manajemen SDM Pan RB. Nah, ini yang akan diadopsi sama daerah sebenarnya ya. Jadi kalau selama ini yang ngerjakan cuman Kominfo, ya udah itu akhirnya Recording in em, progress. melenceng dari mana-mana. Seperti yang ada sekarang ini, akhirnya kan agak-agak melenceng. Nah, ketuanya adalah sekda. Jadi sekda itu wajib mengetahui ini. Nanti di bawah-bawahnya dia akan mengkoordinasikan. Misalnya Kominfo memerlukan data proses bisnis. Nah, itu kan dari biro organisasi. Nah, nggak mungkin kan Kominfo langsung ke sana misalnya. Kadang-kadang kan ego sektoralnya itu ada. Nah, maka dia bisa minta bantuan dari sekda untuk meminta dari proses bisnis tadi. Karena arsitektur itu kalau nggak 6 nggak bisa komplit ya. Nah, ini ya gambarannya ya. Ini adalah yang akan dilakukan oleh Pemda gitu. Dan biasanya ini yang kami bantu lakukan. Nah, kemudian SPBE-nya sendiri itu untuk apa gitu ya. Nah, ini saya ngomong secara praktis nih. Kalau untuk apa ya jelas nanti kan untuk
pembangunan IT daerah, untuk meningkatkan digitalisasi di masyarakat dan sebagainya gitu kan. Namanya juga e-government gitu. Tapi sebenarnya adalah kalau secara pragmatis yang dikejar oleh Pemda itu adalah indeks SPBE ya. Karena diukur ini yang jadi pengukuran bahwa daerah itu benar nggak sih melaksanakan SPBE gitu. Nah, targetnya itu ini yang baik itu ya, yang warna biru ya. 2,6 sampai 3,19. Minimum daerah itu harus mencapai ini gitu. Kalau dia kurang dari itu, wah ini sudah alarm ini. Sudah istilahnya dalam di pusat itu akan dipantau ini. Kenapa nih daerahnya kok sampai indeks SPBE-nya kurang gitu dari 2,6. Nah, padahal yang target minimum ini aja ini sekarang masih kurang karena targetnya itu selalu dinaikkan gitu. Jadi ini harusnya di atas 3 tuh, 3,2 begitu. Harus begitu dan itu konsisten ya. Kalau SPBE ini nggak bisa tetap gitu ya. Misalnya tahun ini dia 3,5 misalnya, tinggi banget kan. Nah, 2 tahun kemudian dia akan diaudit lagi. Nah, itu nggak mesti dia di 3,5 atau naik, bisa juga turun gitu. Nah, nanti ada yang penyebabnya nanti kita akan bahas. Nah, kemudian yang di kiri ini misalnya. Nah, yang di kiri itu indeks SPBE akan dievaluasi tiap 2 tahun ya oleh Kemenpan RB. Jadi 2 tahun dia nanti akan diaudit. 2 tahun diaudit. Nah, di sela-sela 2 tahun ya, itu biasanya Pemdanya melakukan audit mandiri. Nah, jadi mungkin mereka kan persiapan nih. Misalnya kemarin diaudit adalah tahun 2024. Nah, 2025 nanti mereka kan perbaikan dari hasil audit 2024. Nah, terus mereka bayar pihak ketiga untuk melakukan audit SPBE supaya tahu ya apa namanya ancar-ancarnya berapa gitu kalau tahun 2026 nanti diaudit lagi. Nah, nggak enaknya adalah kadang audit mandiri nilainya tinggi-tinggi. Jadi bisa sampai 35, 37 itu wah tinggi-tinggi banget, ada yang 4 segala gitu. Nah, kadang si Pemdanya terlena gitu, oh tinggi sudah santai gitu, begitu nanti diaudit beneran sama Kemenpan, nah anjlok ke 2, 2, 2 begitu. Dan ini di Kalimantan juga banyak nih yang masih 2, 2 begitu. Nah itu realita di lapangan. Kemudian yang diuji adalah 47 parameter. Ya. Jadi nanti ada 47 item tuh yang akan diaudit sama mereka, sama auditor Kemenpan RB ya. Ada yang bagian kebijakan, ada tata kelola, ada manajemen, ada layanan. Gitu. Jadi ini dibagi oleh 4 aspek utama. Nah, seperti ini. Ini adalah dokumen hasil audit dari auditornya Kemenpan RB gitu ya. Nah, itu dinilai tuh. Jadi yang nilai SPB daerah mana, itu yang 2,7 itu. Nah, 2,7 itu adalah nilainya dari indeks SPBE pemerintah kota ini ya. Nah, kemudian di bawah ini ada parameternya tuh, ada domain kebijakan dapat berapa, kemudian tata kelola dapat berapa, ya perencanaan, teknologi informasi dan sebagainya. Itu yang di dalam sini. Dan seharusnya begitu dapat audit, biasanya kita langsung analisis, nah, mana sih yang bisa ditingkatkan. Nah, ini adalah laporan hasil evaluasi SPBE. Ini saya ambil contoh nih. Di hulu Sungai Tengah ya, HST yang kemarin saya tangani juga tahun 2024. Nah, asalnya mereka ini 2,6 kalau nggak salah ya, 2,6 gitu. Dan kemarin di audit itu sudah 3,3 gitu. Nah, waktu 2,6 itu seperti ini nilainya nih. Nah, jadi indikator nomor satu tingkat kematangan itu satu dia. Indikator 2 satu. Nah, ini satu 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 itu begitu. Padahal range-nya adalah 1 sampai 5. Nah, ini di sini dia dapatnya satu satu gitu. Dan ini biasanya dia kebingungan ngapain ya kok dapat satu gitu. Nah, itu biasanya peran dari konsultan untuk mendeteksi ini kenapa nih kok dapat satu gitu. Terus bagaimana cara menaikkan ke level 2.
bagaimana cara menaikkan ke level 3 itu biasanya kami yang nanti menganalisis. Contohnya seperti ini. Nah, kalau yang indikator satu tadi ya, yang nilainya satu itu mau naik level 2 gitu. Itu harus ada yang dilakukan. Nah, seperti satu ini ya, menyusun kebijakan manajemen resiko. Nah, dalam bentuk ini, nomor dua apa, nomor tiga apa, nomor empat apa. Ini harus dilakukan supaya yang level satu tadi naik ke dua gitu. Nah, jadi nggak sembarang disikat bikin aplikasi ya. Ini ada level dari kebijakan. Kemudian dia harus bikin ini bukti dukung. Jadi bukti dukung kalau mau naik level 2 berarti dia harus ada peraturan bupati. Selama dia nggak ada peraturan bupati ya yang mengatur SPBE itu nggak bakal naik yang indikator nomor satu tadi. Harus bikin. Nah, tercantum di situ tentang manajemen risiko disusun oleh Dinas Kominfo, finalisasi dari bagian hukum Sekda. Nanti ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, kalau sudah punya nomor resmi dimasukkan ke JDIH. Baru ini nanti nilainya pasti naik kalau ada beberapa dari bukti dukung seperti di bawah ini. Itu kalau mau naik level 2. Kalau mau naik level 3, nah jadi harus melakukan ini dulu. Kemudian bukti dukungnya nanti dia bikin laporan penerapan manajemen SPBE, dokumentasi evaluasi gitu. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa kalau daerah ngejar indeksnya ya, itu biasanya dia bingung dia. Ini gimana cara menaikkan ini? Nah, harus dianalisis satu-satu. Jadi nanti misalnya dari teman-teman Telkom nanti bisa ditanya, ini gimana ya cara naikkan indeks SPBE? Nah, itu dari laporan hasil audit, kemudian tiap-tiap parameter harus dianalisis satu persatu. Nah, dari sini nanti kan ketahuan nih daerah itu mau ngambil yang mana gitu, mau naik level 2 kah atau mau naik level 3 sekalian. Itu bisa. Nah, makanya saya dan tim biasanya menerapkan seperti ini. Jadi daerah itu sanggup nggak tadi bikin misalnya bikin peraturan bupati? Oh sanggup ya, oke bikin aja nanti pasti naik level tuh. Itu yang mengarahkannya. Nah, kesalahan umum Pemda nih ya dalam meningkatkan SPBE. Jadi mereka nggak menganalisis satu persatu gitu ya. Aturan-aturannya soalnya banyak banget. Ada mungkin sekitar 12 kan peraturan itu ya. Ada 4 perpres, permennya ada 8 ya. Terus ada apa namanya edaran dan macam-macam gitu ya. Banyak dia, makanya dia agak bingung gimana cara menaikkan. Nah, akhirnya dia bikin kesalahan nih seperti ini. Dia menganggap bahwa SPBE kan ego, jadi kenapa kok nggak dibikin aplikasi aja? Nanti semua dinas tuh bikin aplikasi. Dinas pendidikan bikin aplikasi sendiri, dinas kominfo sendiri, nanti dinas apalagi sendiri-sendiri gitu. Nah banyak, itu saya pernah temu itu sekitar 30 aplikasi gitu, masing-masing dinas bikin sendiri. Pada akhirnya indeksnya malah jeblok gitu. Karena tadinya 2 gitu malah turun satu dia, karena aplikasinya nggak terintegrasi. Nah, di sini harusnya dia bikin seperti ini, datanya terintegrasi, dokumen SPBE-nya sudah dibuat. Nah, tapi tanpa implementasi nyata. Nah, ini yang satu tadi, dia kan bikin draft. Tapi draft-nya itu nggak dijalankan, jadi draft terus, maka dia nilainya tetap satu terus gitu. Seumur-umur dia akan satu kalau itu tidak diimplementasikan. Nah, terkait bikin aplikasi ya, ini kalau dulu sih enak aja gitu. Misalnya dinas pendidikan, oh saya mau bikin aplikasi pendataan sekolah ya, oke gitu ya. Atau dinas sosial, saya mau bikin aplikasi untuk ini bansos gitu. Ya nggak apa-apa, itu sebelum ada SPBE gitu. Nah, setelah ada SPBE, maka aplikasi ini sama pemerintah pusat dibagi, gitu ya. Ada dua nih. Satu adalah aplikasi umum. Nah, ini tulisannya plek-ketiplek ya di Perpres, ngomongnya dia aplikasi SPBE yang sama standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan atau pemerintah daerah. Ini bahasa-bahasanya Perpres. Tapi intinya adalah aplikasi umum ini ya aplikasi dari pusat. Nah, itu harus dipakai gitu. Nah, makanya ada suatu daerah ya, yang dia indeksnya rendah banget, ya, terus dia juga nggak bikin aplikasi apa-apa gitu ya.
Nah, dia mau naik indeksnya bagaimana? Saya sarankan gunakan nih aplikasi yang dari pusat, coba cari-cari gitu kan di listing dulu. Aplikasi pusat yang untuk dinas kesehatan apa, untuk dinas pertanian apa gitu. Di listing, kemudian dipakai. Nah, setelah dia pakai itu naik indeksnya gitu ya. Karena memang salah satu poin untuk dinilai bagus adalah satu daerah itu pakai aplikasi umum. Dari pusat itu harus dipakai, misalnya Srikandi itu dipakai gitu. Jangan nanti bikin-bikin sendiri. Nah, itu nomor satu. Nomor dua adalah aplikasi khusus. Ya. Nah, ini akan masuk ke inovasi daerah dan itu juga dinilai oleh SPBE. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dikelola oleh pusat atau daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus, ya, kebutuhan dia sendiri di daerah gitu. Jadi aplikasi yang istilahnya dengan kata lain aplikasinya nggak ada di aplikasi umum gitu. Jadi nggak ada di aplikasi pusat, daerah bikin sendiri dan ini banyak jumlahnya. Kalau daerah mau membuat inovasi, maka dia harus bikin aplikasi dengan syarat aplikasinya harus terintegrasi gitu. Nggak bisa dia bikin aplikasi sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita lihat di layanan ya. Nah, layanan dan aplikasi itu sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi aplikasi itu tools-nya untuk membuat suatu layanan, nah, layanan dari pemerintah. Nah, satu layanan itu bisa pakai satu aplikasi, bisa pakai dua aplikasi, gitu, dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya sebaliknya juga satu aplikasi bisa digunakan untuk mengcover beberapa layanan gitu. Jadi layanan ini adalah manfaat ya yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Kalau aplikasi kan toolsnya. Nah, layanan juga sama. Ini akan dibagi dua. Satu ini layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik. Ini artinya layanannya internal. Ini untuk pemerintah gitu, bukan untuk masyarakat. Dan ini harus ada. Ini di list nanti kan layanan perencanaan itu pakai apa gitu, rencana penganggaran pakai apa, keuangan pakai apa dan sebagainya gitu. Nah, layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintah. Jadi 1 sampai 9 itu kalau saya cek di pusat sudah menyediakan. Jadi tinggal dipakai gitu. Nah, masalahnya kadang ada yang nggak pakai. Nah, itu yang bikin kacau nih indeks SPBE daerah mereka tuh. Yang kedua adalah layanan publik berbasis elektronik. Ini yang untuk masyarakat. Ya, jadi istilah layanan publik berbasis elektronik ini untuk masyarakat nih. Nah, aplikasi umum tadi itu masuk ke sini sebenarnya. Yang pendidikan, pengajaran, pekerjaan, tempat tinggal itu kebanyakan masuk untuk layanan publik ini. Kalau yang umum tadi biasanya adalah untuk administrasi pemerintah. Itu kan memang dari pusat supaya data-datanya itu tersentral gitu. Nah, kalau daerah mau inovasi, maka dia harusnya ngambil yang layanan publik. Jadi bikin aplikasi yang sehubungan dengan 14 ini misalnya. Nah, itu aman. Dia nggak tabrakan dengan pusat dan nilainya plus. Nah, bagaimana kalau aplikasinya tabrakan? Misalnya pendidikan tuh ya, ada Dapodik. Nah, terus bikin sendiri daerah. Nah, itu nanti akan rendah nilai indeksnya gitu. Bukannya tambah tinggi, tambah rendah itu. Karena dia tidak menggunakan aplikasi pusat. Nah, ini jadi agak tricky di sini ya. Mau bikin aplikasi kalau tabrakan ya nilainya minus, kalau dia benar maka dia jadi poin inovasi. Nah, terus bagaimana sih kalau Pemdanya itu masa bodoh aja lah sama SPBE udah garap apa adanya gitu ya, dapat 2,2 ya nggak apa-apa gitu ya. Terus pokoknya pasrah aja udah digarap internal mereka sendiri sebisanya gitu. Nah, ini diawasi ya. Jadi itu gunanya si Kemenpan RB itu audit. Nah, dia akan melihat tuh indeks SPBE misalnya stagnan gitu ya. Nah, ada payung hukumnya. Jadi Perpres 95 2018 pasal 55 ayat 1. Evaluasi SPBE itu dilakukan untuk mengukur efektivitas implementasi dan dijadikan dasar pembinaan lebih lanjut. Nah, itu ada dannya itu ya. Dijadikan dasar pembinaan lebih lanjut. Kalau misalnya di daerah ini mentok aja 2,5, 2,5 gitu, nggak naik-naik gitu. Nah, maka ada konsekuensinya dari pusat. Misalnya dia tidak dapat apa ya, kayak hibah gitu, atau tidak dapat pendanaan. Nah, itu konsekuensi nggak enak gitu. Jadi kalau
daerahnya masa bodoh ya oh tertinggal itu pasti nggak ada dalam radarnya pusat. Nah, padahal kan daerah ini bagi hasil dari pusat kan masih gede gitu ya. Rugi dia kalau dia mengabaikan dari SBBI. Terus nomor dua, itu tekanan dari masyarakat meningkat gitu ya. Kalau SPBE dia diabaikan maka ini ada perpresnya nih 39 2019. Masyarakat berhak mengakses data dan layanan yang disediakan pemerintah secara digital. Nah, ini transformasi digital ya. Jadi sekarang arahnya ke situ. Makanya kenapa ada pemangkasan anggaran gede-gedean tuh di ATK, di apa ya, di konstruksi itu kan dipangkas semua. Nah, maunya adalah nanti disediakan layanan-layanan digital. Nah, kalau daerahnya masa bodoh atau dia mentok aja nggak ngerti-ngerti gitu ya, nggak ngerti, nggak minta bantuan, nah ini nanti jadi faktor penghambat nih. Kayak misalnya bansos atau apa itu nanti sama pusat nggak di ini, nggak di apa ya, nggak diutamakan gitu. Jadi masyarakat nanti akan memprotes ke pemerintah. Jadi bumerang sendiri. Terus nomor tiga adalah resiko teguran administratif dari pemerintah pusat. Nah ini ada payung hukumnya Permen PAN-RB ya nomor 59 tahun 2020. Pemda dengan indeks SPBI rendah dapat dikenai sanksi administratif dan diwajibkan melakukan perbaikan. Nah, ini sudah nggak dapat bantuan gitu ya, dia malah kena sanksi. Nah, jadi mau nggak mau maka pemerintah daerah itu ya Pemda, Pemko, Pemkap itu harus berlomba-lomba menaikkan indeks SPBI-nya. Nah, SPBI adalah kewajiban bukan pilihan gitu. Kalaupun daerah itu, ah saya nggak mau digital deh, saya mau pertanian aja pokoknya. Itu tetap ini akan dikejar sama pusat. Karena pertanian dan semua bidang itu akan bertransformasi digital. Itu ada perpresnya ya tahun 2023 kemarin. Itu perpres tentang transformasi digital. Nah, ini yang regulasinya. Jadi kita itu enak sebenarnya gitu karena Pemda itu mau nggak mau pasti akan bangun. Sesuatu yang pasti akan dibangun itu kan lebih enak tuh kalau kita jualan gitu ya. Daripada yang dia inisiatif sendiri, wah itu susah tuh kalau Pemda itu nggak ada inisiatif sendiri. Dia kalau nggak dipaksa dari pusat ya nggak ngapa-ngapain dia. Nah ini dipaksa nih. Ada Perpres ya, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Ini adalah tentang SPBE itu sendiri. Jadi SPBE wajib diterapkan di Pemda. Nah itu sudah jelas tuh pasalnya. Kemudian semua layanan harus berbasis digital dan terintegrasi. Nah, itu harus terintegrasi. Jadi kalau daerah bikin aplikasi sendiri-sendiri ya udah selesai, nggak ada nilai yang naik di situ. Kalau dia nggak mampu mengintegrasikan. Kemudian Perpres nomor 39 2019. Nah, ini juga jadi daya tekan ya untuk pemerintah daerah harus bangun. Nah, ini tentang satu data Indonesia. Jadi OPD itu wajib berbagi data dengan pusat. Tidak boleh ada sistem silo antar OPD. Nah, ini yang akan mereka lakukan. Jadi di daerah itu harusnya ada apa ya, satu data yang lokal gitu. Kayak saya bangun dulu di Banten itu kan lumbung. Nah, itu untuk mengumpulkan data-data dari OPD. Nanti dia akan diintegrasikan sama sistem satu data nasional. Terus yang ketiga adalah Perpres ya, ini tentang arsitektur SPBE. Jadi semua aplikasi ya, kemudian sistem daerah, jaringan, data center dan sebagainya itu harus masuk di SPBE, arsitektur SPBE. Kalau nggak masuk di situ, terus dia bangun sendiri, nah ini jadi celaka nih. Kenapa nggak ada di arsitektur kok dia bangun gitu. Nah ini jadi tolok ukur bahwa kalau misalnya kita menawarkan produk, nah produk itu harus masuk di arsitektur gitu, jangan sampai tidak ada di sini. Nah, kemudian regulasinya. Nah, ini Perpres nomor 82 2023. Ini percepatan transformasi digital. Nah, ini waktu zamannya Jokowi nih, terakhir-terakhir. Jadi fokus pada infrastruktur, cloud, keamanan cyber, dan pelatihan SDM. Terus ditegaskan lagi, ya diikutin sama Prabowo, dia bikin Perpres nomor 12 2025. Ini tentang PSN nih, proyek strategis nasional yang digitalisasi itu ada 2 poin. Poin satu adalah pengembangan layanan digital pemerintah terpadu. Nah, ini masuk ke PSN sekarang. Di pusat itu nanti fokus integrasi layanan publik, perizinan digital, dan database kependudukan. Nanti daerah pasti ngikut, karena ini akan masuk ke SPBE. Gitu ya. Jadi kalau mau lihat
nanti daerah mau bangun apa ya? Ya lihat aja di sini, di PSN ini, PSN bangun apa gitu, nanti daerah juga pasti akan disuruh ngikut. Terus kedua adalah pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informatika. Nah, ini untuk peningkatan kapasitas jaringan daerah ini. Data center, cloud nasional untuk pemerintahan digital. Nah, ini nanti bisa lebih didalami. Ini perpusnya baru nih, baru beberapa hari yang lalu gitu lah, diketok. Nah, ada dua yang untuk digital. Nah, ini tantangannya pemerintah daerah dalam implementasi SPBE. Nah, ini tantangan pertama ini. Jadi di pusat kan sudah berubah tuh Kementerian Komdigi gitu ya. Nah, saya sendiri juga trainernya dari Komdigi, maka nah, tadinya Kominfo jadi Komdigi. Nah, ternyata perubahan ini bukan perubahan nama aja ini perubahannya banyak nih, ada penyesuaian nomenklatur di sana tuh ya. Nah, nanti daerah akan adaptasi. Kalau sekarang sih masih Diskominfo ya, nanti akan disuruh jadi Diskomdigi gitu. Terus perubahannya ini nambah tugas ternyata. Kalau saya lihat di Komdigi ya sana, itu dia nggak cuman komunikasi informatika gitu, dia ditambahin dengan digital. Jadi semuanya mau digital itu ada 3 poin utama. Yang pertama adalah digitalisasi government. Ya SPBE ini Ego itu akan lebih dipacu sama dia. Kedua, digitalisasi usaha gitu. Itu UMKM digital. Ya, UMKM digital dia akan diutamakan. Terus ketiga adalah SDM digital. Nah, makanya di sini ada literasi digital masyarakat. Nah, jadi Komdiki nanti bertanggung jawab tuh untuk meningkatkan eh, ego ya untuk membuat sistem digital untuk UMKM ya sekaligus nanti ada pelatihan digital untuk bisnis UMKM dan masyarakat. Nah, makin kelenger mereka gitu kalau ditambahi dengan bikin aplikasi dan lain-lain gitu. Ini belum kerasa nih. Nanti ini akan begini. Terus kedua, nah ini faktor yang terjadi gitu. Jadi mereka itu kekurangan SDM nih di Diskominfo gitu ya. Kemudian tenaga ahlinya SPP juga nggak ada. Kalau ada yang ada itu biasanya dipindah-pindah gitu atau mutasi atau kemana gitu. Terus minim programmer ini yang saya temui waktu audit audit integrasi data gitu di Banjarmasin. Itu programmernya 4 kontrak semua gitu. Terus ada CPNS dia hilang 4. Nah, begitu hilang 4 ternyata yang 4 yang hilang ini yang lulus ya, maksudnya lulus CPNS itu membawa eh, utang kerja gitu ya. Jadi ada aplikasi yang belum selesai gitu dan mereka tidak melakukan dokumentasi gitu. Nah, cilaka yang lain nggak bisa handle. Nah, itu yang terjadi gitu. Nah, makanya beberapa daerah bisa dia bisa hire tenaga ahli dari praktisi gitu. Karena di internalnya sendiri juga akan kesulitan. Nah, yang ketiga keterbatasan infrastruktur digital. Nah, ini sudah kita tahu lah akses internet juga belum merata gitu ya di OPD gitu. Saya pernah di Katingan dulu itu menerapkan absen digital gitu. Padahal kantornya aja nggak ada internetnya ini. Jadi orangnya ini absen-absen di situ disimpan di flashdisk, habis itu dia buru-buru lari ke ini ke mana ya ke pegawaian. Nah untuk upload. Nah itu kan jadi nyusahin gitu. Dulu nggak ada SPBE, kalau sekarang modelnya seperti itu akan nilainya turun. Ya, jadi ini infrastruktur. Kemudian kurang integrasi data. Nah ini sudah jadi hal yang umum karena budaya bikin-bikin aplikasi gitu ya. Pokoknya bikin aplikasi gitu. Nah, sekarang nggak bisa. Jadi aplikasi itu harus dibikin sesuai dengan master plan dari Diskominfo sebenarnya. Jadi Diskominfo daerah itu atau Diskomdigi nantinya itu wajib membuat kayak kerangka gitu ya, kerangka master plan pembuatan aplikasi. Jadi siapapun yang bikin aplikasi di situ itu harus manut aturan itu seperti menyediakan API, kemudian ambil datanya di mana gitu kan. Kemudian pengolahan data, naruh aplikasinya itu di server mana, itu Diskominfo harus bikin aturan itu dan itu yang saya lihat
hampir nggak ada gitu ya. Jadi, Diskominfo mau melakukan, "Oh kami aja yang bikin aplikasi." Nah akhirnya kelimpungan gitu. Padahal harusnya mereka bikin, semacam itu. Yang terakhir adalah pegawainya belum digitalisasi. Nah ini yang umum ya. Jadi, tidak ada apa, masih belum menguasai lah digital gitu. Ini semua ASN ya yang diharapkan sama, Prabowo itu semua ASN harus bisa ini kemampuan untuk digital. Nah, kemudian apa sih peluang dan ini ya, potensinya untuk kolaborasi Telkom dan Jawa Data itu dalam SPBE di Pemda ya. Nah ini, jadi, ini menurut saya ya, nanti kalau misalnya ada yang kurang atau apa silakan dikoreksi. Telkom kan kuatnya di infrastruktur, kemudian integrasi data, terus, apa, tools keamanan nanti ada di yang slide berikutnya. Kemudian kami di Jawa Data itu, eee, kebanyakan ke jasa gitu, jadi jasa konsultan, SPBE, pengembangan aplikasi, kemudian pelatihan dan sertifikasi BNSP itu kami ada untuk IT maupun yang digital gitu, kayak digital marketing, social media marketing, entrepreneurship, digital entrepreneurship gitu. Itu kami ada lengkap kalau untuk pelatihan. Kemudian, konsultan dan pengembangan aplikasi ya. Kami dulu ngerjakan pengembangan aplikasi ini yang Sasirangan Polda Kalsel dulu. Kemudian yang nasional itu yang, SIMLab-nya Sukovindo itu 44 kantor cabang dikonekin jadi satu. Nah itu, yang pernah kami kerjakan. Terus nanti manfaatnya bagi Pemda, jadi SPBE-nya sesuai regulasi nasional gitu. Misalnya di dalam internal mereka kan ada yang nggak bisa gitu, nanti kita bisa bantu. Kemudian aplikasinya itu mulai diintegrasikan. Jadi integrasikan, menggunakan layanan pusat maupun inovasi di daerah. Jadi nggak ada tumpang tindih. Nah ini bisa meningkatkan indeks mereka. Kemudian pemerataan akses jaringan internet. Nah ini, percuma kan punya aplikasi layanan publik tapi internetnya nggak ada gitu ya, atau blank spot di daerah itu. Contohnya seperti di desa itu. Jadi ada beberapa desa yang blank spot, tapi dia harus ngisi laporan. Nah, ini jadi nggak sinkron nih. Nah, ini dengan pemerataan bisa menjangkau seperti itu. Kemudian kayak kemarin kita ada di Tabalong ya. Jadi visi misinya bupati itu adalah satu desa satu WiFi gitu. Nah, kemudian saya diskusi dengan yang di sana. Jadi kalau cuman satu desa satu WiFi itu akan timbul pertanyaan, ini dibuat apa gitu. Harus ada, kontennya. Nah, makanya nanti, kita susun, kontennya. Misalnya masyarakat ini bisa pemasaran digital atau ini bisa untuk BUMDes-nya dia gitu, memasarkan produknya secara digital. Kita training, kita sertifikasi, nah baru ada kegunaan tuh WiFi ditaruh di situ gitu. Nah, semacam itu. Jadi kolaborasinya semacam itu. Kalau kami nggak bisa masang, internet gitu ya, internetnya jelas dari YSP gitu. Nah, tapi kami bisa dari kontennya. Nah, SDM Pemda ini bisa di-training ya, baik training workshop maupun training yang intensif. Nah, kalau saya bikinkan tabel itu modelnya kayak gini, ini mungkin ada kurang atau ada lebihnya gitu ya. Nanti, bisa dikoreksi atau dikasih tambahan. Nah, ini kalau dari kami ya, meraba-rabanya seperti ini. Jadi ini konektivitas dan infrastruktur, itu kalau dari Telkom kan dia menyediakan jaringan cloud ya, yang, hardware gitu, punya sistem jaringan. Kalau dari kami biasanya, strateginya infrastruktur digital daerah. Jadi, kadang untuk, konsultan di daerah itu, seperti kemarin kami di Provinsi Kalimantan Selatan gitu. Jadi kami yang nyusun, ininya plan-nya untuk jaringan gitu. Nanti yang garap ya ISP gitu, bukan kami. Kemudian yang integrasi data, ini dari Telkom bisa menyediakan platform integrasi gitu ya. Saya lihat ada apa ya, dashboard dashboard smart city atau apa gitu nah. Kemudian, data center gitu. Nah, kalau dari kami membantunya di penyusunan, SPBE-nya. Jadi arsitektur digital daerah, kemudian strategi untuk integritas ya, data, integrasi data itu,
biasanya kami yang dari konsultannya. Kemudian untuk pengembangan aplikasi, nah dari Telkom bisa untuk infrastruktur kan, misalnya ada servernya dari mana, dari Diskominfo sendiri atau ada, kerjasama cloud gitu. Nah, kami tinggal mengembangkan aplikasi e-government, kemudian aplikasi layanan publik dan sebagainya gitu ya, aplikasi untuk kebutuhan daerah. Kemudian tuh dashboard monitoring. Nah, ini biasanya, SPBE kan bagian dari smart city tuh biasanya digabung-gabungin. Nah, itu bisa disediakan platform dashboard analitik atau monitoring gitu. Sementara kalau kami sih biasanya dari kontennya. Terus pelatihan. Nah, pelatihan ini kalau dari kami, kita ada unit pelatihan gitu ya, yang saya namakan, AS Academy gitu. Itu untuk pelatihan digital yang dia punya sertifikat di NSP. Nah, kemungkinan kalau Telkom, biasanya kadang kami kerjasama sama Telkom, kayak di Banjarmasin kemarin itu penambahan ini bandwidth. Jadi sewaktu pelatihan itu di-support, bandwidth yang gede gitu, karena di situ ada, 175 orang. Semuanya, online gitu ya. Kalau bandwidth-nya nggak kuat, jeblok di situ nanti. Nah, itu bisa kita kerjasama. Nah, ini adalah strategi pendekatan ke Pemdanya. Jadi gimana sih kalau mau ke Pemdanya gitu. Misalnya kita adakan sosialisasi atau edukasi, ya, workshop tentang regulasi, kemudian manfaat integrasi data dan sebagainya. Itu diskusi teknis dengan Pemda gitu ya, atau lobbying ke Pemda, studi kasus keberhasilan implementasi SPBE daerah lain. Nah, atau kita bisa bikin pilot project. Nah, pilot project ini langsung nih kalau ke aplikasi ya, misalnya dashboard monitoring, kemudian comment center gitu ya, terus sistem perizinan digital, kemudian aplikasi data UMKM. Nah, ini kebetulan kami punya aplikasi yang dia bisa sentral ya. Jadi data UMKM itu akan tersentral dan bisa diakses oleh semua OPD, kemudian perusahaan yang cari UMKM itu untuk binaan, kemudian dari organisasi atau asosiasi juga bisa akses. Cuman ini yang jadi operator utamanya adalah Pemda. Makanya dia masuk ke skemanya e-gov ya, e-government. Nah, jadi nggak ada lagi UMKM nanti ngisi Google Form gitu. Nah, biasanya begitu tuh, setiap pelatihan ngisi Google Form bolak-balik. Apalagi kalau berbeda dinas yang adakan pelatihan. Wah, ngisi registrasinya itu tiap-tiap dinas tuh, satu 2 gitu. Nah, kalau ini nggak sekali aja terdaftar, nanti bisa digunakan untuk pelatihan, bisa digunakan untuk, marketplace lokal gitu. Seperti di Playhari itu bagus tuh. Jadi dia, bikin marketplace lokal, kemudian, bupatinya bikin peraturan daerah gitu, bahwa kalau ada kebutuhan maksimal 50 juta ya, dari dinas-dinas nih, itu harus belinya di marketplace lokal tadi gitu. Jadi kayak, Tokopedia lokal gitu ya. Dan isinya adalah UMKM yang ada di tanah laut. Jadi nggak boleh dari luar daerah. Nah ini, saya kira bagus untuk SPBE karena memang, berdampak gitu ya ke masyarakat gitu. Nah yang ketiga ini bisa dilakukan model pendampingan implementasi ya. Jadi ada pelatihan, kemudian evaluasi berkala, kemudian bimbingan teknis dan konsultasi. Nah itu bisa kita lakukan nih kalau pendekatannya ke Pemda. Terus nomor 4 adalah skema kerjasama. Nah, ini project ya. Jadi kontraktual berbasis project. Ini misalnya untuk pengerjaan konsultasi yang sekali aja. Nah, itu kan project. Kemudian nanti pemasangan jaringan. Nah, itu kan project. Tapi ada juga yang projectnya jangka panjang. Jadi multi years. Misalnya untuk update nih, update SPBE arsitektur ya. Kalau sekarang itu arsitektur sudah ada aplikasi yang namanya SIA ya. Sistem Informasi Arsitektur SPBE gitu, siap versi 2 dan ini, masih bingung semua itu karena aplikasinya juga baru gitu, terus kemudian yang dikirim pelatihan dari satu daerah itu cuma satu orang gitu. Nah, kalau dia bingung udah selesai nggak bisa lagi ngisi. Jadi, ke depan yang untuk arsitektur itu, dia, langsung ngisi di aplikasi SIA gitu. Nah itu, pasti perlu pendampingan karena nggak semua orang bisa di aplikasi SIA itu sendiri.
Terus ada pendampingan berkelanjutan. Nah, tidak hanya bangun sistem, tapi kita juga bisa, jadi ini ya, konsultan untuk pembangunan misalnya, digitalisasi satu daerah, itu apa sih yang harus dilakukan gitu. Jadi kayak bisnis digital di satu kabupaten. Nah, apa nih yang perlu dibangun? Nah, itu kita bisa. Jadi, apa-apa yang perlu dilakukan gitu ya. Kemudian pendekatannya adalah model smart city. Jadi di situ daerah itu punya potensi apa. Nah, itu nanti yang akan kita kembangkan, menggunakan SPBE gitu. Aplikasi apa, layanan apa, gitu. Nah, saya rasa itu dari saya untuk penjelasannya. Nah, misalnya ada yang mau ditanyakan, nah, silakan. Oke, oke, makasih Pak Andi.